akan air. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kerinduan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Jika kami masih ada pada pagi hari ini, kami masih boleh berdiri Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan selagi masih ada kesempatan untuk beribadah, kami terus akan beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Dan kami rindu mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Sehingga kami sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Ya, belum terlambat mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata. Ya, kita bersyukur saudara pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita masih ada Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah. Jangan kita pikir ya minggu memang ibadah gitu kan. Saudara, banyak yang tidak punya kesempatan seperti kita ini. Makanya saya selalu katakan, selagi masih ada waktu untuk beribadah, beribadahlah. Karena hari ini ada beberapa orang yang sakit, yang tidak bisa beribadah, saudara. Ya, ada juga yang ada acara keluarga. Ya mungkin mudah-mudahan dia beribadah di sana, saudara. Nah itu dia, makanya sangat-sangat penting dan sangat perlu. Ya khotbah saya sebulan yang lalu tentang ibadah, ya. Jadi kalau kita katakan hari ibadah itu hari kenikmatan, hari yang mulia. Nah itu dia. Dari Yesaya 58 itu. Kita sudah sampai di titik yang luar biasa. Kalau kita katakan hari ibadah itu hari yang mulia, hari yang nikmat saudara. Tapi kalau kita anggap hari Minggu itu beban, aduh minggu lagi, gereja lagi. Tadi tanya sama Bu Gembala, kemana kamu? Aduh. Saudara, saya percaya di sini tidak ada orang-orang seperti itu. Makanya datang pada pagi hari ini. Haleluya. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yakobus. Ya, Yakobus. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan secara cepat. Ini jam 8 lewat 10 di jam yang di depan saya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu sekian menit ini sudah selesai. Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara,
apa yang ada di pikiran kita ketika kita membaca firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Kira-kira saya ada di mana ya? Saya masih bersahabatkah dengan dunia ini? Seseorang pernah berkata kepada saya, "Ibu, kita masih di dunia. Jadi wajar kalau kita mau hal-hal yang dunia, bohong-bohong dikit, tipu-tipu dikit, itu biasa aja." Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati kita dengan pernyataan yang seperti itu, saudara. Kita memang ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita warga kerajaan surga, saudara. Tapi kita ada ditempatkan di dunia ini. Memang sebagai orang Kristen tidak gampang. Kita harus tinggal di dunia ini, saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, ada di mana kita, saudara? Ya, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini. Saya tidak tahu ketika saya membaca ini sebenarnya khotbah di keluarga pagi. Ya, setiap pagi kan kami ada ibadah keluarga besar, bukan di rumah, saudara. Ketika saya mempersiapkan ini, saya kata ada rasa takut, saudara. Rasa takut dalam arti ini seram amat ya, gitu ya. Ini kok ngeri gitu. Kita kan masih di dunia, tapi bagaimana kita di dunia ini mengatur persahabatan kita dengan siapa? Saudara, kita memang di dunia, tapi apa yang harus kita lakukan? Memang berat, saudara. Ya, kita mau bicara pun kita tidak bisa bicara seperti dulu lagi. Dulu kita sebelum bertobat, saudara, suka-suka kita. Mau kebun binatang apa semua, ya memang itu yang ada di otak. Tapi ketika kita sudah lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jujur, kadang-kadang juga masih kepleset, saudara. Tuh orang kurang ajar gitu kan. Masih bisa seperti itu, saudara. Hati-hati kita, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dari mana, saudara. Saya tidak jabarkan secara detail, karena saya bukan pakar saya hanya butuh tuntunan Roh Kudus di dalam menuntun ini, saudara. Saya lihat di sini hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hawa nafsu, saudara. Ya, saya ada poin-poinnya di sini. Hawa nafsu itu apa? Substansi jiwa manusia yang tidak dapat dihilangkan, melainkan dapat dikendalikan atau diarahkan. Ya, saudara, hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kendalikan dan kita arahkan kemana, saudara. Ya, makanya nanti apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar tidak bersahabat dengan dunia ini. Mungkin ini ada tips yang harus kita lakukan, walaupun mungkin itu berat. Saya katakan tadi di awal, memang kita masih di dunia, tapi memang kita juga harus berjuang, karena ada sesuatu yang harus kita tuju, yaitu surga yang kekal. Ada amin? Itu yang mau kita tuju, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa kita sampai buka untuk ibadah sore? Bukan kita mau lelah sebenarnya, tapi saya lihat yang datang itu aja. Kami senang kalau nggak datang di pagi, syukur-syukur datang di sore. Ternyata yang datang di pagi, yang datang di sore, saudara. Ya. Kalau nggak tugas nggak datang. Coba kita buat juga GBA, grup baca kitab yang 2 pasal. Kita buka lagi yang naik sedikit 3 pasal. Kita buka lagi grup 5 pasal. Sesudah 5 pasal ini ada lagi nanti 7 pasal. Ada yang minta kemarin 10 pasal. Kenapa, saudara? Dia sudah mulai menikmati firman itu, saudara. Malah kalau dia nggak baca, dia sakau. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf, ada yang merokok. Mungkin udah mulai asam nih, udah beberapa menit di dalam. Tapi bersyukur, di dalam ibadah ini tidak ada yang keluar terus di luar sana merokok selama ibadah. Kita pernah datang di satu tempat, saudara. Gembalanya khotbah, banyak merokok di luar. Puji Tuhan di tempat ini tidak ada. Masih menghormati hadirat Tuhan. Bukan menghormati gembala, menghormati hadirat Tuhan. Ini jam ibadah, saudara. Puji Tuhan. Makanya kita berusaha terus dengan cara yang bisa kami lakukan sebagai gembala majelis di gereja ini, Dewan Gembala. Apa yang bisa kita lakukan? Walaupun ada yang baca 2 pasal, baru pasal sekian berhenti. Coba lagi 3 pasal.
H berapa? Berhenti lagi saudara. Tapi 5 pasal cukup dahsyat saudara. Ada 70% yang jalan. Saya bersyukur saudara. Makanya itu yang katakan, Bu, 7 pasal. Kemarin ada yang bilang, jadi bukan dari sini saudara. Dari luar, Bu, 15 pasal Bu. Aku bilang, saya katakan, nanti kita lihat. Ada yang bilang 1 kitab lagi. Kitabnya masuknya bagaimana? Hari ini Kejadian Bu, besok Keluaran. Saya bilang, kita kerja. Iya Bu, bisa. Pagi hari 5 pasal Bu. Entar jam berapa lagi 5 pasal lagi. Terus nanti bagaimana di Mazmur ya? Ya, puji Tuhan saudara. Nah, kembali kita ke firman itu. Hawa nafsu saudara, ternyata saudara, itu bisa dikendalikan dan diarahkan. Kenapa? Kalau kita sudah ada sesuatu hawa nafsu, contohnya gini saudara, kita nonton sesuatu bisa berjam-jam. Tapi baca firman Tuhan kenapa setengah jam nggak bisa? Saya tanya opa sama oma yang selalu lapor firman jam 12:30. Sebenarnya baca itu setengah jam cukup ya opa? Kalau duduk diam, duduk manis ya, bisa. Tapi kenapa nonton YouTube berjam-jam? Itu yang menjadi persoalan. Berarti kita dari mana? Persahabatan kita dengan siapa? Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, ternyata suruh baca firman, ngantuk. Ada cerita kemarin, saya baca tak ngantuk. Saya baca, aduh kenapa ya Tuhan? Ya, saudara yang dikasih itu banyak cerita saudara. Ya banyak. Kita kan, saya dengan Ibu Unda itu host dari 2 pasal, 3 pasal, dan 5 pasal. Di setiap kali kita ngerjain itu, saudara yang dikasih Tuhan, terlalu banyak pembelaan Tuhan buat kita di dalam setiap itu saudara. Nah, hawa nafsu bisa kita kendalikan. Oh iya, pagi-pagi saya harus gini. Kenapa bisa telepon teman berjam-jam? Kendalikan, baca firman Tuhan. Itu dia saudara. Makanya saya pas baca ini saya takut saudara. Ada di mana saya juga mungkin bisa teleponan ke sana kemari. Kayak tadi malam Pak John, kita sudah di gor. Mah, aku belum baca ya. Itu bukan hawa nafsu, lupa saudara. Maksudnya bukan lupa atau dari pagi siang ada tamu. Oh iya, dia bilang seperti itu. Tapi dikendalikan, dia baca, akhirnya lapor saudara. Nah kira-kira seperti itu. Ada suatu usaha saudara. Ada yang lagi mengejar nih berapa orang. Kejar saudara. Saya bilang seperti ini, kita kan mulai bersama, diakhirin bersama dong. Jangan mulai bersama, ada yang hilang di tengah jalan. Tetapi pada akhirnya, pernah kami baca Alkitab itu berapa pasal saudara? 3 pasal kalau nggak salah. Diawali 30-an, berakhir hanya 8 orang kalau nggak salah itu. Saudara, ternyata sampai akhir itu. Nah, itu saudara, kerinduan-kerinduan kita. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikendalikan dan diarahkan saudara. Jadi hawa nafsu kita. Yang kedua, iri hati. Yang kedua tadi, ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehlah, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Saya cari iri hati artinya apa? Merupakan dengki, merupakan emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan baik, prestasi atau kekuasaan lainnya, menginginkan yang tidak dimilikinya itu, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya kehilangan. Ngerti maksudnya? Kalau dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, tapi ketika orang punya, mudah-mudahan itu hilang gitu. Iri saudara. Ya. Selalu saya katakan, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu ciri-ciri orang iri itu. Makanya saya katakan, apakah kita ada di dalamnya? Bisa. Manusia itu saudara, bisa. Nggak usah jauh-jauh, kita sebagai gembala, sebagai pendeta, majelis, tim pelayan, masih banyak. Kita mungkin bisa, wow, khotbah keren itu semua. Tapi iri hatinya juga sama. Ya, hati-hati saudara. Lihat seseorang beli mobil, kita yang kepanasan. Ya kan? Beli orang yang beli kipas saudara, kita yang berputar-putar katanya. Ya, saudara hati-hati. Jadi ternyata itulah ciri-ciri manusia yang duniawi memang. Ya, kita sering tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan iri hati ini kalau dijabarkan saudara begitu luas. Ya, coba kita baca Amsal 14 ayat 30, bisa ditayangkan di layar.
Amsal 14 ayat 30. Ya, 1, 2, 3. Hati yang tenang. Siapa yang mau busuk tulangnya? Iri hati lah. Jadi periksa tulang-tulangmu kalau sudah mulai pegal-pegal. Nah, saudara, waktu kami ada cek kesehatan, waktu itu ada seminar kesehatan, terus sebelum masuk ada pemeriksaan. Terus, tulangnya ibu bagus gitu. Ibu udah umur 51, tapi tulangnya ibu baru 35. Puji Tuhan, saya pikir. Ada orang saudara, masih umur 30-an tapi tulangnya itu udah 35. Kenapa saudara? Mungkin ada suatu beban, iri hati, dengki. Ya, yang saya katakan tadi, bisa aja kita ada di dalam itu saudara, yang tidak kita sadari. Hati-hati kita dengan hal yang menggerogoti saudara, yang kita tidak sadari saudara. Bisa terjadi. Saya ketika membaca ini juga kami bahas di ibadah pagi. Iya ya, kalau ada iri hati memang orang punya kita tidak senang, orang susah baru kita, ya begitulah. Sepertinya mendukung tetapi sebenarnya menjatuhkan. Ya, saya baca secara cepat ya. Ciri-ciri orang yang iri hati. Saya ambil dari Google juga sebagian. Saudara, di sini dikatakan ini secara singkat aja karena waktu. Yang pertama, menghujani dengan pujian. Yang kedua, meniru dirimu, ya. Menekan prestasimu. Yang keempat, menyesatkanmu dan memberikan rekomendasi yang buruk. Yang kelima, menghujani kamu dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Yang keenam, merasa puas dengan kesalahan dan kegagalan kita. Pandai membuat alasan. Saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang suka iri, lebih baik kita bersikap biasa saja. Hanya saja ya membuat batasan dan pertemanan. Karena lama-lama juga kita nanti bisa seperti itu saudara. Saya juga lagi belajar di mana saya ada iri. Mari cek hati kita pada pagi hari ini. Bisa saja kita, saya nggak ada. Saudara, semakin kita bilang nggak ada, sebenarnya semakin dalam. Coba cek and recheck hati kita saudara. Itulah ciri-ciri manusia duniawi dan dia bersahabat dengan dunia ini saudara. Ketika saya membaca ini, iya ya, saya masih ada. Di awal pelayanan, jujur saudara, saya kadang iri. Wah, kok orang punya gedung gereja ya? Itu. Ya, kok orang punya ini ya? Tapi itu hanya tahun-tahun pertama saudara. Selanjutnya, ternyata kita ini punya kapasitas masing-masing. Ada gereja, tapi jemaatnya nggak seberapa. Ada jemaat, tapi tempatnya masih sewa. Itu sah-sah aja. Kita mempunyai pergumulan masing-masing saudara. Jadi kita bergumul dan kita berdoa. Minggu lalu hambanya sudah katakan 2014 GGV Philadelphia punya gedung. Ada amin? 2024 saudara. Ya, kita sudah mulai ada sinyal-sinyal itu semuanya saudara. Kita melihat kemarin terobosan yang kita ke Villa Via Renata itu saudara. Di luar prediksi kita hanya 2 bulan mempersiapkan dana. Kira-kira dananya 7-80 juta itu kalau saya hitung-hitung semuanya. Saudara, sampai surplus itu kita melihat hal yang luar biasa dan spektakuler. Dan baru kali ini kita retreat 3 hari. Biasanya 1 hari 1 malam. Itu pun minus. Ya. Tapi puji Tuhan saudara, kita melihat kebersamaan itu. Kebersamaan itu yang penting. Ya, dikatakan sama sesi acara, jangan ada yang marah-marah. Kalau ada sesuatu yang gak beres, kasih tahu ke sesi acara. Benar saudara, ketika ada sesuatu langsung ya waspada dengan hati sendiri. Akhirnya kita semua bisa selesai. Ini hati ini saudara, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Seperti tadi, kita bisa bermulut manis kepada siapa? Kamu cantik deh, tapi sebenarnya dia iri. Beli berapa ini? Beli berapa? Gitu kan? Dia pengen, terus dia kepo atau memang dia kagum? Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita peka saudara. Hati-hati, makanya hawa nafsu, iri hati saudara. Ya, ada lagi di sini. Saya hanya ambil dari sini saudara, saya tidak kemana-mana. Tidak berdoa, ya, tidak berdoa.
ikut bersahabatan dengan dunia. Kenapa saya katakan tidak berdoa itu? Ya, kami pernah dengar statement, banyak berdoa, banyak masalah. Sedikit berdoa, sedikit masalah, tidak berdoa. Saya bilang, matilah kau. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga ciri-ciri orang yang bersahabat dengan dunia, saudara. Tidak berdoa. Dan ada juga yang berdoa, tapi doanya tadi salah berdoa. Dia minta sesuatu yang bukan untuk keperluan dia. Biar tahu dia. Saya pernah tegur seorang ibu-ibu di gereja ini. Biar tahu dia, saya berdoa suatu saat, hei doa aja udah salah. Salah kamu berdoa seperti itu. Iya bu, salah ya. Doain, biar tahu dia bahwa tanpa dia pun. Saya bilang, salah. Orangnya nggak ada di sini, ya biar tahu. Nanti, istriku curhat kali sama ibu. Orangnya tidak ada di sini tadi. Maksudnya ada pernah di sini, saudara. Itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari, ya tidak berdoa atau kamu berdoa, tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Ada dikatakan lagi, saudara, tidak setia. Ya, tidak setia, saudara. 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas, saudara. Jadi ada berapa poin tadi? Ya, masih ingat? Pertama itu hawa nafsu, yang kedua iri hati, yang ketiga tidak berdoa atau salah berdoa, ya. Yang keempat tidak setia. Nah, itu ingat dulu itu, saudara. Saya ada di mana ini? Hawa nafsu saya belum saya bisa kendalikan. Lebih bagus saya main game daripada baca firman. Tapi mulai hari ini lebih bagus saya siapkan hati baca firman, baru saya main game. Game itu juga hiburan, saudara. Saya dulu suka main game itu, tapi sekarang udah gak ada waktu. Candy Crush, saudara. Hiburan juga. Tapi lama-lama mata saya udah mulai berair. Oh bahaya ini. Bahaya nih mata ini. Saya stop semuanya. Gak ada lagi main-main game, saudara. Ya, hati-hati kita dengan waktu 2-3 jam sampai matanya berair, saudara. Lucunya gini, baca firman ngantuk, terus main game melek, saudara. Wih. Baca firman nih ngantuk-ngantuk, terus baca pakai handphonenya jatuh. Kenapa dia? Main game aja deh. Main game sampai jam 1 malam, saudara. Asik, saudara. Disuruh istrinya apa sih kamu? Jangan-jangan handphonenya dilempar, saudara. Ada kejadian. Saya nggak ngarang, saudara. Ada yang mau ditabuk bininya gara-gara, udah malam. Apaan sih lu? Sekali lagi lu ngomong awas. Sudah sangat mengerikan. Ketertarikan dunia ini mengerikan, saudara. Hati-hati. Coba mulai. Yang 2 pasal masih panjang, saudara. Yang 5 pasal sudah mau selesai. Berapa lagi, Opa? Minggu depan sudah selesai. Siapa mau ikut 7 pasal nanti daftar, saudara. Haleluya. Ayat 5. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, ini paling saudara tajam sekali. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita ini diingininya dengan cemburu. Tahu maksudnya itu apa? Kita ini diciptakan oleh Tuhan, ditaruh rohnya di dalam diri kita, tapi kita tidak menghormati akan hadirat Tuhan. Kita bersahabat dengan dunia, kita melakukan apa yang tidak Tuhan suka. Bohong mah bohong, tipu mah tipu. Ya banyak, malas beribadah, malas baca firman, saudara, seperti yang tadi. Apa kita nggak malu kita melakukan yang tadi itu semua? Padahal roh yang ditempatkan Allah, jika kita masih bisa bernapas pada hari ini, semua karena Tuhan. Ada amin? Tapi Tuhan memberikan nafas kepada kita, seperti bangsa Israel. Dituntun diapain? Sembah berhala, sakit hati Tuhan. Saudara, kenapa dalam perselingkuhan terjadi bunuh-membunuh? Bayangkan suami istri dia berselingkuh. Kita sering selingkuh sama yang lain. Kita tinggalkan Tuhan. Gereja sih gereja.
roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, di dalam dirimu, diingininya dengan cemburu supaya pujian yang naik kepada Tuhan. Ada amin? Supaya kita membaca surat cintanya Tuhan ini, ganti main gamemu dengan baca firman. Saudara, sangat mengerikan. Makanya saya katakan, saya takut lihat, saya baca ini berulang-ulang, kok gemetar saya. Saya juga tidak tahu, saudara. Ya, saya udah bilang saya nggak pintar mengartikan ini semua, tapi saya bilang, Tuhan, apa maksud Tuhan dari ayat ini? Kenapa? Kemarin waktu kami di Gor Bekasi, ayat ini terus, saya sempat buka lagi, apa ganti topik deh Tuhan, yang lain kek, yang enak-enak gitu. Kesini terus. Pulang dari Gor, langsung saya duduk manis di rumah, langsung saya taat. Baru saya buat poin-poinnya, saudara. Karena di sini udah ada, tinggal ditaruh di tab biar teratur gitu. Saudara, kita tinggal mengalir sebenarnya. Gak usah, bahan khotbah apa ya? Sebenarnya saudara, tuntunan itu begitu luar biasa. Makanya jangan takut, disuruh khotbah, siap, gitu aja. Siap bilang, ada amin? Haleluya. Jadi untuk ke depan tidak susah lagi undang pembicara dari luar, dari dalam udah siap. Haleluya, saudara. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Lihat, ketika engkau tidak baca firman, Allah cemburu. Ketika engkau tidak beribadah, Allah cemburu, saudara. Ketika engkau menduakan dia dalam bentuk Allah cemburu. Roh itu diberikan, nafas itu diberikan dalam diri kita, tapi kita pergi berzina, saudara. Ya, makanya hati-hati kita. Saya kalau baca ini, saudara, Tuhan, masih banyak yang saya lakukan yang belum menyenangkan hatimu. Mungkin ada hal-hal. Ya, kita lanjut, saudara. Mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ada di ayat 6 sampai ayat 10, saudara. Yang pertama, ya, semua ada di situ, saudara. Jadi kita berdoa bagaimana penyingkapan Roh Kudus itu, saudara. Pertama, jangan congkak. Akui, saudara. Jangan congkak. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Pada pagi hari ini jika engkau mendengarkan firman ini, Tuhan, ampuni saya. Saya ada di bidang situ. Ketika ada kegiatan, saya banyak alasan. Halo kaum pria, kaum imam, kami sangat mengharapkan supaya ke depan bangkit. Ada amin? Dia buat wadah Zoom sedikit juga. Ya, kita berdoa. Puji Tuhan kaum wanita masih eksis. Walaupun ada beberapa orang selalu kita masih Zoom. Mengingat ibu-ibu muda banyak di sini, saudara. Jadi kalau kita buat onsite, jaraknya juga lumayan. Karena ada yang di Setu, ada yang di Bandung, saudara. Dan ibu yang di Bandung ini selalu pengen ikut. Ya udah, kita buat aja online. Ya, pakai Google Meet. Setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ya. On time. Ya, jam 3 udah dibuka linknya. Bahkan jam 3 kurang 10 kadang ibu ini udah buka linknya. Pokoknya gini, pokoknya hari Sabtu jam 3 aku tidak kemana-mana. Kecuali ada yang berduka atau apa. Sebenarnya pilihan. Tadi dikatakan hawa nafsu itu tidak bisa, tapi bisa kita kendalikan, kita arahkan. Itu ingat, saudara. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Sebenarnya setiap hari Sabtu itu komsel. Ya. Mari luar biasa komsel di Cemerlang. Kesaksian semua. Aduh, saya merasakan hadirat Tuhan itu, saudara. Luar biasa semuanya. Ada Pak Heru tadi saya lihat. Halo Pak Heru. Luar biasa, saudara. Pak Heru ini, saudara, semangat dia. Ya, ikut juga pembacaan Alkitab. Walaupun kadang ketinggalan. Bu, aku udah lapor. Gimana cara lapor? Saudara, dari awal. Ya kan saya katakan bukunya udah pindah, saudara. Ya, dulu kan bukunya beda. Sekarang udah wajar kalau dia bertanya, masalahnya yang lain kemana? Gitu. Haleluya. Jangan congkak. Yang kedua, rendah hati. Ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya pada pagi hari ini Tuhan mau kita tidak congkak dan rendah hati. Kalau dikasih tahu baca firman, kata emaknya, iya mak, gitu. Congkak pula dia. Apa sih? Nanti bisa aku baca. Saudara, hati-hati. Yang ketiga, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya,
kepada Allah. Ya. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu saudara, tips kita untuk menghadapi segala persahabatan dengan dunia ini, serangan-serangan dunia ini. Karena apa saudara? Kita tidak bisa melawan iblis kalau kita nggak tunduk kepada Allah. Kita harus punya Tuhan dong, gitu. Jangan kita di tengah-tengah. Kalau kita di tengah, kita akan jadi bulan-bulanan. Baca 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, kita baca bersama-sama. Kedengaran? 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Saudara mau ditelan? Enggak. Dia mengaum-ngaum saudara. Makanya dikatakan di sini, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, saya masih ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Katakan di situ, ada tertulis. Saudara, saya dengar kemarin ini langsung ya dari seorang yang suka kerja di rumahnya. Gak usah baca firman, gak usah, asal kau kerjakan apa yang mau dikerjakan. Ya, ada Pak John saksinya, gak usah baca firman. Waduh, hati-hati dengan keduniaan ini saudara, bertolak belakang memang, hati-hati. Makanya dikatakan di sini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya mendengar kemarin seperti ini. Kenapa kita merenungkan firman itu siang dan malam? Bukan siang doang, bukan malam doang. Siang dan malam, kenapa? Ternyata dia ada berkeliling-keliling 24 jam, saudara. Ya, itu dia. Makanya kita juga harus mempersiapkan senjata kita, jangan lengah. Ya, di Efesus itu perlengkapan senjata apa? Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Sebenarnya pembacaan Alkitab itu sudah benar. Cicil pagi, cicil siang, cicil sore. Mau tak mau dia baca firman. Iya kan? Baca firman. Apalagi yang sekarang yang kejar. Waduh. Pasti siang dan malam. Pak John saya lihat, Pak John kalau udah ngantuk kali ya, dia baca bersuara. Saya tutup kuping, dia baca, terus dia turun ke bawah, dia baca kencang-kencang di bawah. Mungkin rasa lawan ngantuk kali. Soalnya Pak Gembala kemarin karena sebulan keliling ya, ke Manado, ke Cepu, ke Makassar kemarin. Saudara, sebulan Pak Gembala nggak ada di gereja ini kemarin, setiap minggu. Saya lihat, apa sih suara apa di bawah? Pak John lagi baca firman, dia bersuara saudara. Rupanya kalau ngantuk itu tipsnya, bersuara supaya apa yang kau ucapkan dengar kupingmu. Jadi yang ketinggalan mari kejar. Baca firman Tuhan itu masih bisa. Ada men? Haleluya. 7 pasal nih jadi kayaknya. Halo, luar biasa. Ya. Seterusnya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Oh iya dong. Kalau kita aku jauh, saudara, mendekatlah kepada Allah. Berarti waktu itu Bimbo itu kali tahu juga dia ini. Aku jauh, engkau jauh. Berarti mendekat kepada Allah maka, waduh saudara, luar biasa. Saya katakan di awal saya takut saudara pas baca ini. Tajam banget gitu, kayaknya menusuk-nusuk semua. Saya nggak tahu Bapak Ibu menusuk-nusuk nggak dengar ini. Kalau kayak dongeng ya nggak tahu. Ya, puji Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang kelima, tahirkanlah tanganmu. Ya, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan itu berhubungan, ada sambungannya. Sucikanlah hati kita. Saudara, dikatakan di sini, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, kita yang suka mendua hati memang bimbang, saudara. Orang yang suka bimbang itu memang tidak tenang.
Ya, sekarang anak-anak lagi berdoa ini. Masuk SMA mana ya? Masuk kuliah di mana ya? Masuk SMP mana ya? Anakku bisa sekolah di mana? Mulai. Saudara, disinilah kita berdoa, mendekatlah kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Ya, kemarin saya doakan Yobel, Jojo, siapa itu? Marvel masuk SMA, Gio masuk SMP. Siapa lagi kemarin? Getia, Toga. Di 2 malam itu saudara semua kita ingat saudara. Kayak datang di 2 malam. Sayang sekali. Di situ pujian penyembahan sangat dahsyat saudara. 1 jam lebih tidak terasa kita hanyut dalam penyembahan. Di sini kan terbatas, di 2 malam tidak saudara. Kalau belum Roh Kudus bilang berhenti, lanjut terus. Mau 5 lagu, mau apa terus nyanyi saudara. Sesudah itu, wah terima kasih Tuhan. Puas di dalam hadirat Tuhan. Itu dia, datang di 2 malam. Sebenarnya Pak Marbun itu mau datang, tapi jauh. Ya kan? Nah yang dekat-dekat ini bagaimana? Saudara, Tuhan memberikan tempat itu bagi kita. Di bawah itu sangat spektakuler. Tadinya mau ibadah sore aja, ternyata jadi tempat 2 malam. Itu hal yang luar biasa. Kita sedang mengkaji ulang, bagaimana nih ibadah sore nih? Kita aja soalnya. Ya. Kita berdoa supaya bisa ibadah. Ya, yang tidak ibadah pagi datang di ibadah sore. Kita mau lihat dulu ini saudara. Ya, puji Tuhan. Ya. Tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Yang terakhir saudara, sadarlah dan bertobatlah. Sadarilah kemalanganmu dikatakan di situ. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ini saudara sangat dalam. Mungkin selama ini kita happy aja lah. Yes, boleh Anda happy. Bapak Ibu boleh happy. Tapi ingat saudara, ini saat-saatnya saudara. Makanya kadang Tuhan izinkan berbagai persoalan itu. Itulah vitamin sebenarnya untuk next level itu. Ya, kalau kita hanya happy aja terus, makanya sadarilah kemalanganmu. Jangan sampai kita gini, tenang kalau ada uang. Ya, bisa bersyukur kalau sehat-sehat. Tapi bagaimana kita kondisi di dalam kondisi susah, duit pun pas-pasan, tapi kita bilang happy saudara. Ya, saya kalau masak saudara, YouTube atau apa itu nggak pernah berhenti. Ya, mau di atas, mau di bawah, YouTube, khotbah. Kadang khotbah saya rekam lagi, saya ini lagi. Khotbah apa, siapa gitu, saya dengar. Saudara, kalau nggak non-stop pujian. Karena kita tidak mau. Iblis itu saudara memang benar. Merasakan nggak sih? Dia benar-benar keliling-keliling loh. Bisa kita masak itu kalau kita nggak ada ini, nyanyi atau apa. Tuh, anakmu nggak bisa sekolah. Emang ada duitmu? Ya kan? Terus entar kalau kau tiba-tiba sakit, terus gimana? Terus entar gerejamu begini, terus kau kemana? Saudara, itu intimidasi, intervensi iblis. Makanya saudara, saya selalu sekarang ini apa yang ada dialog-dialog yang berbau rohani, saya pasang terus saudara. Karena apa? Kita nggak bisa saya kuat. Saya baca firman tiap hari. Saudara, jangan sampai kita, itu aja kadang kita masih bisa negatif. Itu aja kadang kita masih bisa sakit. Hati-hati saudara. Itu aja kadang kita, aduh kenapa nih lemah ya. Ternyata hati kita juga nggak beres juga. Padahal kita dengar YouTube, khotbah siapa gitu. Sekarang saya suka dengar hamba Tuhan yang suka nyanyinya lagu-lagu kematian. Udah tahu kali itu maksud saya. Udah tahu kan? Ya, terus dialognya kematian. Lagunya salah satu ini, Saat Ku Pulang. Udah tahu itu. Coba tebak siapa? Bagus Tuhan, memang tajam. Ke rumah Bapa. Waduh, itu luar biasa saudara. Nggak bisa diputar kali ya. Bisa diputar. Nggak bisa kak ya, diputar itunya ya. Saat ku pulang. Nggak ada kabelnya. Saya berulang-ulang saya dengar itu. Kalau mau dengar asli, kalau mau dengar ini, dengar penyanyi aslinya saudara. Beda dinyanyikan oleh yang lain. Tapi kalau itu menyanyikan, waduh, luar biasa saudara. Ya puji Tuhan. Yang ketujuh tadi, sadarlah dan bertobatlah. Ya,
Mungkin selama ini kita terlalu jauh dari Bapa, tapi berbaliklah, Dia siap menunggu kita, saudara. Ada amin? Ya. Jadi 1 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan level up. Ada amin? Rendahkanlah dirimu. Makanya tadi poin pertama rendah hati, saudara. Ya. Jadi semua ayatnya dari situ, poin-poinnya dari situ. Saya tidak cari dari luar. Ya, maksudnya dari hampir di situ aja. Saya percaya, saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini membuat kita bisa menilai. Firman itu yang menilai, bukan saya yang menilai, Bapak Ibu. Nanti kalau saya bisa salah, wah, Ibu Pon kayak gini, Ibu Ning kayak gini, Ibu Yulia kayak gini, bisa salah. Kalau saya lagi nggak suka, bisa beda. Tapi kalau sudah firman yang menilai kita, saudara, indah. Ya, terima kasih Tuhan. Walaupun sakit, saya harus terima didikan ini. Itu kalau dalam Tuhan yang sebenarnya. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini, saudara, ya menjadi bagi kita, koreksi bagi kita pribadi lepas pribadi. Tadi poin yang itu ada berapa, saya enggak ini yang kita lakukan supaya tetap menjadi bukan sahabat Allah itu tadi 7. Yang pertama itu saya lupa poinnya, 1, 2, 3, 4. Ya. Tidak setia, tidak berdoa, iri hati, hawa nafsu, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, nanti kalau YouTube-nya bisa dibagi, saya bagi. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya undang pemusik maju ke depan.